Halo kaum Adam dan kaum Hawa. Selamat datang di channel Histo World. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya setiap waktu. Yuk guys, siapkan segelas kopi dan camilan kalian dan terus pantengin video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di garis depan timur, tepatnya di Vyazma, 322 km dari Moskow. Musim dingin pun tiba. Hal ini membuat pergerakan pasukan Hitler melambat menuju Moskow. Jalan yang berlumpur membuat kendaraan berat dan truk berisi logistik mereka kesusahan lewat. Terpaksa para pasukan bergotong royong untuk membuka jalan. Dan untuk mengurangi beban di perjalanan, salah satu komandan Jerman pun memerintahkan beberapa pasukannya untuk mengeksekusi mati para tawanan prajurit Rusia. Di saat peristiwa itu terjadi, dua prajurit Jerman bernama Wolfgang Horn dan Heinz Dorsel menjadi saksi mata atas pembantaian itu. He ordered the shooting of Russian prisoners. I heard the lieutenant calling, "This one too," and then a shot. Shots again and again and again. Und Soldaten von der vordersten Einheit kamen mit einem Russen, Oberleutnant, gab dem Befehl Feuer frei. Und dann sind wir losgetrabt. Es waren Waldwege so, ne? Hab ich ihn vor. Setelah pembantaian terhadap tawanan perang, tentara Jerman kini terlibat dalam eksekusi massal para warga sipil. Lebih dari 1 juta kaum Yahudi dan kaum lainnya dieksekusi mati. Meski salju tebal menutupi seluruh garis depan timur, pasukan Jerman tetap bergerak maju. Dan di bulan November 1941, pesawat-pesawat Jerman yaitu Luftwaffe mulai menggempur wilayah Moskow secara bertubi-tubi. Dan sekarang, pasukan Jerman bergerak 80 km dari gerbang masuk Moskow. Reports from the east reveal that the Luftwaffe are pounding the Moscow area hour after hour. The raids are the heaviest yet carried out against the Soviet capital. Di sisi lain, Stalin mulai menyatakan menyerang balik pasukan Jerman. Barulah balasan dari Tentara Merah dimulai dan Perang Dunia Kedua ini semakin memanas. Будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого. Если немцы хотят истребить войну, они ее получат. Sementara itu di belahan dunia lain, penyerbuan pasukan Jepang semakin meluas. Mereka menyerbu Korea, kemudian memasuki China, Malaysia, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh Asia. Namun dalam pergerakan mereka untuk menguasai seluruh Asia, mereka sadar ada satu hal yang bisa menghentikan pergerakan mereka, yaitu Angkatan Laut Amerika. Selama berbulan-bulan Amerika berdebat perihal ikut perang, Jepang memanfaatkan situasi itu untuk mengamati kelemahan Amerika. Namun mereka belum juga mengetahui kelemahannya, maka dari itu pemimpin Jepang, Kaisar Hirohito, memutuskan untuk melakukan serangan kejutan dan menghancurkan armada Amerika di Pearl Harbor. Tanggal 7 Desember 1941, Amerika yang sedang menikmati udara segar tak mengetahui bahwa lebih dari 350 pesawat tempur Jepang sedang menuju ke Pearl Harbor untuk melakukan serangan kejutan. Setelah beberapa menit kemudian, pesawat tempur Jepang tiba-tiba muncul di langit Pearl Harbor, merobohkan kenyamanan dan ketenangan pagi itu. Dalam waktu yang sangat singkat, serangan yang terorganisir dengan baik menghancurkan dan melumpuhkan sebagian besar armada laut Amerika yang berada di pelabuhan.
The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. All Army and Navy bases on the island of Oahu in Hawaii are now under air attack. Said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Dalam serangan kejutan ini, Jepang berhasil menenggelamkan 5 kapal perang dan 3 kapal destroyer Amerika dan juga menewaskan 2.000 prajurit Amerika di Pearl Harbor. Dari penyerangan inilah Amerika mulai memperlihatkan taringnya. Presiden Franklin Roosevelt mulai menyatakan perang. Dan kini Amerika Serikat menyalakan mesin perangnya dan akan membalas dendam kepada Jepang. Pada tahun 1942, cobaan berat mulai dirasakan oleh pasukan Jerman dalam upaya untuk menaklukkan Uni Soviet. Kesulitan itu bukanlah semata-mata hasil dari kegigihan pasukan musuh, melainkan cuaca musim dingin yang membukukan Uni Soviet. Ketika hawa dingin semakin menggigit, pergerakan pasukan Jerman terhambat dan sekarang pasukan Jerman memaksa mereka untuk merefleksikan strategi dan taktik mereka dalam menghadapi medan perang dengan cuaca ekstrim. Selama setahun dalam penyerangan, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Jenderal Rommel berhasil merebut Libya sepenuhnya dan seluruh pasukan Inggris di gurun pasir Libya berlahan-lahan mundur ke pelabuhan Tobruk di Mesir. Rommel yang menyadari bahwa kota Tobruk adalah pintu gerbang strategis menuju terusan Suez, maka ia merencanakan penyerangan besar-besaran. Dan jika Rommel berhasil kuasai kota Tobruk dan terusan Suez, maka dia akan menguasai Afrika sepenuhnya. Sementara itu, menyadari kekuatan pasukan Jerman di Libya, pasukan Inggris di Tobruk mulai mendapat arahan dari kedua letnan mereka. Dari arahan terakhir ini, letnan mereka dengan tegas menyampaikan bahwa markas pusat memerintahkan mereka untuk mempertahankan Tobruk meskipun nyawa mereka taruhannya. Sebelum peperangan di Tobruk terjadi, para pasukan menyempatkan diri untuk bercanda tawa dengan segelas minuman. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi ketegangan dalam bayang-bayang peperangan yang akan mereka hadapi. Namun ketegangan itu tak bisa mereka tutupi karena mereka teringat dengan orang-orang yang mereka cintai dan kini mereka mulai ketakutan. Kemudian di bulan Mei 1942, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pasukan Jerman gabungan Italia mulai memasuki Tobruk untuk melancarkan serangan dan serangan ini dikenal sebagai serangan Gazala. Akhir dari pertempuran semalam, pasukan Inggris habis dibabat dan hanya menyisakan 2 pasukan Inggris. Dan kini mereka berdua masih berjuang melawan pasukan Rommel, walaupun pada akhirnya hanya menyisakan 1 orang yang bernama Ray Ellis. Ia pun menjadi tawanan perang. And so it began the most dangerous journey I've ever made in my life. Setelah berhasil merebut Tobruk, kini pasukan Jerman tinggal selangkah lagi untuk menguasai seluruh Afrika. Pasukan Rommel mulai merangsek masuk dan akan melakukan serangan terakhir menuju terusan Suez. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang semakin cepat untuk menguasai seluruh Asia. Pasukannya telah berhasil menaklukkan Filipina, Malaya, dan Burma. Dan kini, Jepang mulai mendekati kota Singapura dari arah utara dan barat. Bahkan pasukan Jepang sudah berada di tanah Amerika Serikat di pos terpencil di Alaska. The Japanese are closing in on the city of Singapore from the north and west. The Japs have set foot in the North American continent for the first time.
Kemudian tahap selanjutnya, pasukan Jepang dengan penuh ambisi ingin menghancurkan kapal induk Amerika di Pulau Midway di Pasifik. Mereka pun berencana akan melakukan serangan itu tanggal 4 Juni 1941. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh Jepang, yaitu Amerika Serikat mampu memecahkan kode radio Jepang. Sehingga setiap kali Jepang merencanakan serangan terhadap Amerika, pihak Amerika mengetahui rencana tersebut, terutama rencana Jepang yang akan menyerang Midway.